turun semua. Babynya perlu nutrisi loh. Ayo semua makan. Nama saya Charles Wong. Nama saya Devi Sumarno dan kami sudah menikah 11 tahun. Nah, di rumah ini sekarang kami ada 20 bayi yang di bawah 2 tahun, ada 8 balita dan 10 ibu hamil. Kami semua adalah keluarga Rumah Ruth di sini. Sebenarnya Ruth itu singkatan dari Rumah untuk Tumbuh Harapan. Tujuannya adalah menolong terutama mereka yang mengalami KTD ya, kehamilan tidak diinginkan. Wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah ini itu dipandang sebagai aib, stigmanya, aib, pembawa malu, sehingga terjadi banyak social punishment sama mereka. Nah, sedangkan dalam kondisi seperti itu kadang terpikirnya aborsi, itu alasannya kita sesegera mungkin untuk menolong mereka, datang, konseling, ngobrol, at least mereka tahu bahwa ada satu tempat yang mau terima mereka, yang mau tolong mereka untuk membangun kembali harapan mereka. Yang kami lakukan yang pertama itu pendampingan. Pendampingan yang kami lakukan, personal pendampingan. Kami lakukan pendampingan psikologis. Lalu yang kedua, pendampingan secara kesehatan. Pendampingan kesehatan yang kami lakukan itu jadi nganterin ibu hamil untuk cek kandungan secara berkala di dokter USG seperti itu ya. Lalu cek PMS, penyakit menular seksual seperti HIV, hepatitis B, penyakit seksual lainnya gitu. Kami juga lakukan pendampingan itu dan juga sampai persalinan gitu. Tantangannya sewaktu orang datang sama kami, dia nggak ngerasa salah. Itu susah banget ya, bagaimana mengubahkan orang yang nggak ngerasa salah gitu. Itu tantangan eksternal ya, termasuk tantangan kayak orang mispersepsi tentang kami, ada yang menghakimi kami, dibilang kayak, wah ini kayaknya tempat jual beli anak, tempat melegalkan free sex begitu. Padahal justru kami melawan itu semua. Ya, bahkan pernah satu hari kita didatangin rame-rame sehingga kita harus kasih penjelasan gitu ya, waktu itu sampai ke RT RW semua datang begitu ya. Tapi kami berhasil menjelaskan, akhirnya mereka mulai mengerti bahwa justru kami bukan seperti itu. Nah, selama mereka ada di yayasan, mereka harus mengikuti jadwal-jadwal kita gitu. Jadi mereka dari Senin sampai hari Jumat mereka ada kegiatan. Biasanya ada jadwal sharing, ada kelas konseling, ada kelas pemulihan seperti mengampuni, gambar diri, ada kelas edukasi. Jadi semua kegiatan keterampilan kami adalah itu kegiatan terapi sebenarnya buat mereka. Kami ini berdua dari muda dilayani, ditolong seseorang sampai akhirnya hidup kami berubah. Karena ada orang-orang yang mungkin hari ini namanya nggak semua orang tahu, tapi memberi dirinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk saya, istri saya, dan banyak anak muda saat itu untuk mengalami satu perubahan. Ya kalau kita dapat itu free, kenapa kita tidak lakukan yang sama? Oh gitu. Itu yang membuat akhirnya kita pikir ada orang butuh ditolong, kita nggak mungkin tutup mata. Saya pikir itu karena hati Tuhan yang terbangun lewat ketika kami bersekutu, baca firman, segala macam itu, kita tahu hati Tuhan itu begini. Bukankah hati Tuhan itu lebih memilih untuk menyelamatkan kita daripada dia hancurkan bumi, bikin lagi bumi yang baru? Kan itu karena kasih. Kasih itu tidak akan terjadi kalau hanya untuk diri sendiri. Kasih hanya terjadi kalau itu untuk orang lain.
kami mengalami itu, kenapa enggak juga kita lakukan gitu? Saya terinspirasi dengan Mother Teresa sebenarnya. Berkali-kali saya baca bukunya dia, waktu dia melakukan, dia nggak pernah pandang bulu, nggak pernah pandang suku, agama, apapun. Sewaktu dia melihat orang yang kesusahan, dia dengan tulus dia menolong. Menginspirasi saya, Bapak sendiri, kalau Bapak sendiri. Saya ingat satu masa di mana saya berniat meninggalkan Tuhan. Karena saya merasa saya adalah orang terburuk, saya jatuh dalam beberapa kebiasaan buruk, saya melakukan beberapa kesalahan, bahkan kejahatan saya sebut. Saya ingat detik saya mau meninggalkannya itu, saya melihat Tuhan sendiri tidak menyerah buat saya. Tuhan datangin saya. Dan herannya, waktu Tuhan datangin saya, dia tidak menyinggung apapun tentang kesalahan saya itu. Saya nggak pernah lupa kata-katanya. Singkat, jelas, padat. Charles bangkit. Hanya itu. Dan saya bisa merasakan tangannya hangat meluk saya. Charles bangkit. Bukan berarti besok saya nggak pernah jatuh lagi. Besoknya saya jatuh lagi. Artinya orang yang boleh sehancur apapun, itu pasti punya harapan lagi. Kalau dia bisa ngambil keputusan yang benar. Keberadaan pelayanan Ruth salah satu adalah menolong mereka untuk bisa ambil keputusan itu. Itu yang jadi harapan kita.